provinsi yang melakukan pembahasan APBDP 2020. Kalau kita lihat norma yang ada di Undang-Undang 23 sudah secara tegas menyatakan bahwa untuk APBD perubahan itu paling lambat dilakukan 3 bulan sebelum tahun anggaran. Artinya paling lambat adalah tanggal 30 September. Sekarang sudah masuk tanggal 13 Oktober. Kalau kita lihat kacamata ketentuan tentunya tidak sejalan. Namun karena dinamika kondisi pandemi sekarang, kami di Kemendagri masih membuka ruang evaluasi APBD bagi pemerintah provinsi. Sekali lagi, ruang evaluasi APBD bagi pemerintah provinsi. Kenapa? Karena tadi jangan sampai sudah ada diskusi komunikasi politik, membangun komitmen bersama antara kepala dengan DPRD, menggeser belanja supaya bisa lebih optimal realisasinya, tapi terkendala dengan evaluasi, ini sangat disayangkan. Tentunya atas dasar itu, kami berharap rekan-rekan kami, para kepala BPKD provinsi, apabila ada teman-teman kabupaten kota yang mengajukan Ranperda APBDP 2020 walaupun lewat 30 September, kami harapkan tetap diterima. Dan Bapak Ibu pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah provinsi yang saat ini sedang melakukan pembahasan APBDP 2020, mohon agar waktunya dipercepat. Pastikan bahwa segala bentuk perubahan APBDP 2020 ini bisa Bapak Ibu selesaikan sampai dengan akhir tahun 2020. Itu catatan penting kami pertama yang kami nilai perlu disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Menyangkut bagaimana mekanisme bisnis proses dari PAPBD tahun 2020. Lagi-lagi, silakan lakukan ruang itu. Walaupun sudah lewat 30 September, tapi kami berharap bisa dilakukan segera langkah-langkah percepatan. Nah, yang berikutnya kita juga mendorong lagi-lagi kepada pemerintah daerah pelaksana pilkada. Kami mencatat masih ada 5 Pemda yang belum mentransfer NPHD 100% kepada KPU. Kami juga mencatat ada 4 Pemda yang belum mentransfer ke Bawaslu. Dan sekitar ada 111 pemerintah daerah yang belum mentransfer kepada unsur PAM. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Selama ini kita menilai bahwa yang namanya pengamanan itu hanya dilakukan pada saat kampanye maupun pemungutan suara. Kondisi di pandemi ini sangat berbeda. Sekali lagi, sangat berbeda. Regulasi atau PKPU yang mengatur masalah pelaksanaan kampanye itu sudah sangat jelas. Adanya unsur protokol kesehatan yang harus dipenuhi oleh seluruh konsultan yang ikut pilkada, termasuk pendukungnya. Nah, dengan kondisi interaksi yang semakin dibatasi, tidak mungkin Bawaslu kabupaten kota yang punya substansi utama melakukan pengawasan itu bermain sendiri. Tidak akan mampu mereka mengawasi bagaimana masing-masing calon menerapkan protokol kesehatan. Perlu ada dukungan personil, dukungan kekuatan, yaitu melalui Polri maupun TNI. Maka dukungan Polri dan TNI itu tidak hanya sebatas kepada pengamanan sebenarnya, tapi juga akhirnya kepada pengawasan terhadap penegakan protokol kesehatan di era kampanye, pemungutan suara ataupun nanti pada saat penetapan calon terpilih. Maka lagi-lagi tentunya kami berharap Bapak Ibu yang pemerintah daerah pelaksana pilkada belum melakukan transfer NPHD sebesar 100% baik kepada KPU, kepada Bawaslu, kepada TNI Polri agar segera dilakukan transfer tersebut. Nah, ada hal menarik di sini menyangkut pengamanan maupun pengawasan, yaitu rekan-rekan kita Pol PP.
apabila ternyata pemerintah daerah telah menganggarkan mekanisme pengamanan dengan melalui belanja hibah, lalu kita menilai Pol PP bisa mendapatkan ruang untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan karena menyangkut protokol kesehatan, silakan Bapak Ibu, sepanjang anggaran memadai, sekali lagi, sepanjang APBD memadai, silakan Pol PP pun juga kita bisa libatkan. Berikan geser kegiatan untuk Pol PP untuk juga membantu Bawaslu, membantu TNI Polri dalam pengawasan pelaksanaan kampanye. Karena di era pandemi ini pengawasan sangat perlu. Jangan sampai nanti kondisi yang dikhawatirkan adalah ada klaster pilkada. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Padahal kalau kita perhatikan, momentum pilkada ini sangat baik bagi pemerintah daerah untuk bisa menekan angka COVID. Kenapa? Karena nanti setiap pasangan calon bisa jadi bagikan masker. Masker yang bisa dikatakan mungkin logo dan ataupun mungkin gambar pasangan seperti itu kepada masyarakat. Bisa juga mereka bagian hand sanitizer misalnya kepada masyarakat atau sabun. Nah, ini peluang yang memang harus dimanfaatkan. Tapi tadi mekanisme distribusinya juga jangan sampai ternyata melanggar protokol kesehatan pada saat konsisten berkampanye. Nah, untuk itu tadi lagi-lagi apabila ternyata ada perlu keterlibatan Pol PP dalam melakukan pengawasan, proses mekanisme kampanye, tahapan pilkada, silakan. Itu bisa dilakukan. Sekali lagi. Termasuk apabila misalnya, mohon maaf, penganggaran PAM dinilai perlu ditambah karena kondisi COVID ini. Apabila APBD mencukupi, saya ulangi, apabila mencukupi memadai, silakan dilakukan. Tapi kalau ternyata tidak, ya sampaikan secara jelas kepada teman-teman di Polri, TNI, bahwa APBD kami terbatas. Itu loh. Jadi jangan juga kita paksakan kalau kan peran Pol PP untuk bisa membantu mekanisme pengawasan. Lalu Bapak Ibu, yang berikutnya, saya yakin Bapak Ibu sudah membaca surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Bupati se-Indonesia tanggal 12 Oktober nomor 900/5663/SJ tentang tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemda tahun anggaran 2021. Seperti ini kira-kira gambarannya. Nah, dalam surat ini sudah ada beberapa hal yang perlu mendapatkan penegasan. Kita perlu tegaskan kembali kepada Bapak Ibu. Yang pertama, sesuai ketentuan pasal 58, yang namanya ASN itu dapat diberikan tambahan penghasilan. Saya lagi, dapat. Dapat ini dimaknai bisa tidak, bisa iya. Sebagian besar sudah melakukan, memberikan tambahan penghasilan. Silakan. Namun, untuk memberikan tambahan penghasilan, tentunya ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Di pasal 58 PP tersebut, ada mandat sebenarnya pembentukan PP. Namun sampai dengan saat ini PP-nya belum terbit. Sehingga apabila pemerintah daerah ingin memberikan TPP bagi ASN, di poin kedua jelas dimintakan yang namanya persetujuan Mendagri. Di paragraf berikutnya, maaf, masih di pertama. Nah, di poin kedua, persetujuan Mendagri sistem informasi pemerintahan daerah berdasarkan Permendagri 70 tahun 2019 dalam atau pada tautan atau situs SIPD kemendagri.go.id. Maka mekanismenya silakan Bapak Ibu ajukan permohonan pengajuan TPP di SIPD. Kami tidak lagi menyampaikan secara hard copy atau tertulis.
semua persetujuan akan kami sampaikan lewat SIPD. Catatan kami per hari ini 13 Oktober sudah 450 pemerintah daerah yang menggunakan SIPD. Artinya ruang TPP ada di 450 Pemda tersebut. Dan kita paham ada 542 pemerintah daerah. Artinya apa? Masih ada 142 Pemda yang kami nilai belum bergabung dengan SIPD. Maka konsekuensinya tidak akan atau tidak bisa mendapatkan TPP. TPP yang diberikan nanti akan tidak punya dasar hukum yang melandasinya. Artinya kalau ada temuan BPK, bisa saja itu pengembalian ataupun mohon maaf kerugian daerah. Nah, kami mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, Kepala BPKD, segera bergabung dengan SIPD. Untuk pemerintah provinsi Bapak Ibu, kami sudah sampaikan bahwa evaluasi APBD itu pun nanti akan lewat SIPD. APBD induk, APBD perubahan, pertimbangan pemberian pinjaman, pertimbangan nanti otsus, evaluasi perda pajak retribusi daerah itu nanti lewat SIPD. Jadi ya mohon maaf kami tidak lagi menerima berkas secara manual. Apalagi di era pandemi ini ya mohon maaf. Berkas bisa jadi media penyebaran. Kertas ini bisa jadi media penyebaran. Maka kami tidak mau ibaratnya mengambil resiko-resiko terhadap proses penyebaran. Maka manfaatkan betul Bapak Ibu mekanisme SIPD sebagai instrumen komunikasi kita. Komunikasi antara pemerintah daerah dengan kita di Kemendagri. Memang Bapak Ibu kami akui SIPD ini karena awal dibentuk, awal didesain masih banyak perbaikan di sana sini. Karena memang mohon maaf yang buat manusia. Banyak sekali keterbatasan. Tapi secara bertahap kami coba sempurnakan sesuai dengan dinamika yang ada. Sekali lagi, sesuai dengan dinamika yang ada, kebutuhan yang ada. Maka di SIPD pun bukan hal yang bersifat kaku, pasti seperti halnya kitab suci, tidak. Kalau Bapak Ibu merasa ada program kegiatan yang perlu dimutakhirkan, ajukan kepada kami. Nanti akan kami pelajari betul bagaimana proses usulan yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Nah tentunya dinamika itu kami pahami betul. Contoh misalnya, saat ini Bapak Ibu sudah menerima yang namanya dana transfer untuk 2021. Baik itu DAU, DAK maupun DBH. Bisa jadi di DAK banyak kegiatan yang tidak terakomodasi di SIPD. Tapi karena DAK ini mandat dari ketentuan yang lebih tinggi, maka nggak ada ruang lagi pemutakhiran. Langsung secara otomatis DAK masuk dalam SIPD. Nah ini hal yang bisa dikatakan itu dinamis. Termasuk masalah-masalah yang ada di pemerintah daerah. Kami berharap komunikasi kita dengan SIPD akan lebih aktif Bapak Ibu. Lebih semakin terbangun. Dinamika kami, perspektif kami nanti, mohon maaf bahasa saya pribadi, tidak berdasar kacamata Monas, tapi betul menyentuh kepada kebutuhan dari Bapak Ibu selaku aktor keuangan di daerah. Apalagi peran Bapak Ibu selaku BUD, Bendahara Umum Daerah. Nah, di dalam SIP, dalam surat edaran ini, kembali ke surat edaran tanggal 12 Oktober, bahwa di poin ketiga disebutkan, alokasi TPP sama dengan tahun sebelumnya. Ini alokasi personal, bukan alokasi di kode rekening 51102. Tapi personal, saya misalnya Dirjen, TPP saya tahun lalu sebut saja 10 juta. Maka tahun depan saya dapat 10 juta. Kalau alokasi grandnya besarnya di 51102, misalnya sebut saja 100 miliar, lalu naik menjadi 120 miliar, mohon maaf karena ASN-nya bertambah, yang promosi ada, ya itu dipersilakan. Sekali lagi, itu standar personal. Namun Bapak Ibu, kita juga beri ruang kepada ASN Pemda, khusus yang menyangkut TPP, agar di 2021 TPP-nya pun bisa melebihi, bayangkan, bisa melebihi TPP
tahun anggaran sebelumnya secara personal. Tapi ada syaratnya. Syaratnya pertama, merupakan hasil dari realokasi. Yang atas tadi, nih. Hasil dari realokasi anggaran belanja pegawai di APBD tahun anggaran 2020 yang meliputi antara lain kami ulangi. Saya nggak tahu take home pay apa saja yang terikat dengan kinerja terhadap aktivitas kegiatan, honorarium, uang lembur, kompensasi. Saya nggak tahu, silakan. Yang di daerah karena ini bagian dari objek atau rincian objek, ya silakan pemerintah daerah geser kembali realokasi ke dalam kode rekening 51102. Dan TPP yang kedua, jadi gue adalah anak merupakan TPP karena kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung dengan penanganan COVID, meliputi SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan. Apa saja? Dinas Kesehatan, RSUD, UPT-nya, SKPD yang melakukan urusan pengawasan, tentunya inspektorat, SKPD melalui pola keuangan, Bapak Ibu, kita semuanya di Pemda. SKPD yang juga melaksanakan urusan perencanaan, SKPD yang melaksanakan urusan Trantibun Linmas, atau silakan SKPD lain sesuai dengan kebijakan kepala daerah. Ada ruang tambahan di sini. Tapi tadi basisnya yang ke-1 atau yang kedua. Ini harus dipenuhi Bapak Ibu. Nah, rupanya kami mendapatkan berbagai macam pertanyaan menyangkut SE ini, khususnya pada poin 3 huruf C. Di sini disebutkan alokasi anggaran TPP yang diberikan kepada pejabat dan pegawai inspektorat daerah lebih besar dari perangkat daerah lain dan lebih kecil dari sekretariat daerah tetapkan oleh kepala daerah. Nah, ini hal yang bisa dikatakan digenerikkan oleh kita. Karena di pertimbangan atau SE sebelumnya itu sebutkan jabatan sekretaris daerah dan inspektur daerah. Nah, memaknai ini Bapak Ibu sama halnya sebenarnya memaknai dengan waktu SE di tahun 2020. Ya tentu kita padankan antara sekda dengan inspektur. Secara eselon sudah jelas. Sekda kalau kabupaten ada di 2A, provinsi ada di 1B. Tapi begitu inspektur daerah di kabupaten, dia 2B. Kepala inspektur yang ada di provinsi, dia 2A. Jadi secara eselon, kalau kita bandingkan jelas, pasti harus sekda. Nah, ini pun berimplikasi dengan pejabat yang ada di bawahnya. Jadi jangan hanya kita ketemui antara sekda dengan inspektorat daerah. Setelah inspektur, siapa jabatan di bawahnya? Ya tentunya dia juga lebih rendah setara dengan eselon yang sama. Saya ulangi, eselon yang sama dengan jabatan yang ada di sekda. Bagaimana dengan asisten? Pak, sekda di bawahnya asisten. Kepala daerah di bawahnya inspektur daerah. Maka asisten yang ada di sekda alokasinya di bawah inspektur yang ada di daerah. Saya ulangi. Asisten yang ada di sekda alokasinya di bawah inspektur yang ada di daerah. Kita setarakan, ini sama-sama eselon. Eselon 2A sama-sama eselon 2 untuk di provinsi. Kabupaten kota 2B, 2B. Tapi karena inspektur punya beban yang lebih terhadap pengawasan, maka kita juga beri ruang lebih terhadap TPP-nya. Nah, termasuk sampai dengan ke bawahnya, ke eselon 3-nya. Eselon 3 di sekda dengan di insda, ya lebih besar sekda ketimbang insda, tapi lebih besar juga di insda dibanding SKPD lain. Nah, silakan, termasuk ke bawah Bapak Ibu, berdasarkan masa kerja golongan. Nah, saya berharap ini tidak menjadi polemik. Ini ruang bagi kita.
Nah, kalau nanti ini Bapak Ibu terima, ya tentunya kami berharap kalaupun ternyata ada ruang kesempatan untuk bisa Bapak Ibu belanjakan, mendorong perekonomian yang ada di tempat Bapak Ibu, membeli, mohon maaf ke tetangga yang ada jualan warung di sebelah, ya tentu ini akan membantu perekonomian secara regional di masing-masing tempat kita tinggal. Jadi Bapak Ibu menyangkut TPP ini, silakan. Ini menjadi dasar Bapak Ibu mendesain kembali penganggarannya di tahun anggaran 2021. Nah, lalu kami juga perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa rutin Pak Mendagri melakukan rapat analisa dan evaluasi sebenarnya seluruh sektor menyangkut penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diundang biasanya kepala daerah. Nah, salah satu yang selalu dibahas oleh Pak Mendagri itu menyangkut realisasi APBD yang tadi kami sampaikan di awal. Kendala yang kami hadapi Bapak Ibu dalam menghimpun realisasi tadi tidak adanya sistem aplikasi yang terintegrasi dalam satu data dan satu sistem. Maka satu aplikasi yang kita gunakan akhirnya aplikasi WhatsApp. Kami hubungi Bapak Ibu satu demi satu. Mohon maaf kalau ternyata kami menghubungi Bapak Ibu pada saat, mohon maaf sekali, pada saat Bapak Ibu sudah beristirahat. Mungkin sudah di rumah, atau bahkan mohon maaf sudah bertidur, beristirahat. Kalau jam 9 di tempat kami, mungkin jam 11 di waktu Indonesia Timur. Padahal di jam 9 kami sedang lagi susun-susunnya bagaimana realisasi. Nah, realisasi yang diminta oleh pimpinan, mohon maaf nih, tidak hanya Pak Mendagri, tapi juga Bapak Presiden. Itu realisasi terhadap LRA di tanggal 15 September dan tanggal 15 setiap bulan dan tanggal 30 setiap bulan. Jadi kami berharap Bapak Ibu yang pemerintah kabupaten secara berjenjang bisa melaporkan LRA di tanggal 15 atau LRA di tanggal 30 kepada pemerintah provinsi. Kabak ADB silakan kumpulkan inventarisasi, mohon dukungannya. Nanti kami di pusat, di Kemendagri, di Keuangan Daerah yang akan menghubungi teman-teman di provinsi. Seperti itu. Jadi tidak perlu kami langsung, selama ini langsung Bapak Ibu. Ada yang kurang kami langsung berhubungan. Dan saya mohon maaf sekali tentunya kepada pemerintah provinsi apabila ternyata langkah kami melewati atau tidak sepengetahuan dari rekan-rekan kami di provinsi. Nah, ke depan kita bangun Bapak Ibu mekanisme laporan secara berjenjang. Sekarang tanggal 13. Tanggal 15 jatuh pada hari Kamis. Kami sangat berharap di tanggal 16 September seluruh laporan LRA pemerintah kabupaten kota sudah ada di pemerintah provinsi. Jadi di tanggal 16 juga di siang harinya kami himpun dari provinsi laporan kabupaten kota dan juga laporan dari pemerintah provinsi. Nah, Bapak Presiden itu sebulan sekali Bapak Ibu. Kalau tadi Pak Menteri 2 minggu sekali berhubungan dengan gubernur, bupati, wali kota, Bapak Presiden sebulan sekali bicara dengan Pak Gubernur. Dan sama, yang disinggung juga masalah realisasi. Maka apabila, mohon maaf, laporan realisasi tidak kami terima dari BPKAD, baik itu di kabupaten kota maupun provinsi, maka kami sederhana menarik laporan realisasi sebelumnya. Kalau ternyata sebelumnya lebih rendah, ya pasti akan berimplikasi terhadap angka. Tentunya angka penilaian di tempat Bapak Ibu. Kalau angkanya tetap ya mungkin nggak ada masalah, tapi begitu ternyata Bapak Ibu secara faktual naik signifikan, tapi ternyata laporan yang kita pakai adalah laporan sebelumnya masih rendah, ya secara otomatis kami akan menaruhnya di
warna merah. Pemerintah daerah yang realisasinya jauh di bawah rata-rata nasional. Nah, setiap saat kita buat Bapak Ibu, klasternya, klaster merah, klaster kuning, klaster hijau. Klaster hijau yang kami nilai realisasinya di atas rata-rata APBN. Kuning yang rata-rata di wilayah layer pemerintahan daerah, entah itu provinsi, kabupaten kota. Sedangkan yang warna merah itu yang realisasi APBD-nya jauh di bawah rata-rata APBN. Nanti ada passing grade-nya yang terus kita naikkan. Nah, memang menariknya perilaku belanja kita ini itu seperti Stikoki efek dia. Kalau Bapak Ibu tahu Stikoki itu dia seperti pelan naik, tapi di ujung tongkatnya dia melandai tinggi. Nah, sama halnya seperti kita ber-APBD. Karena lelang mungkin ada di Mei, ada di Juni, maka PHO-nya 6 bulan kemudian, ada di November, ada di Desember. Ya lagi. Nah, padahal aturan memberi ruang. Boleh Bapak Ibu setelah ketuk palu, tok APBD. 30 November, 1 Desember Bapak Ibu boleh lelang. Silakan. Namun kontraknya setelah DPA disahkan. Kalau kegiatannya bersumber dari DAK, pastikan sudah mendapatkan validasi dari KL terkait. Nah, kita sekarang belajar nih, pengalaman 2020. Saya tidak bisa banyak berbuat waktu 2020 untuk mengamankan DAK. Saya sangat ingat waktu itu 27 Maret, kontrak belum masuk on spam, dikasih waktu sampai 28 Maret. DAK dipotong. Maka hampir sekitar 25% DAK terpotong. Nah, belajar dari pengalaman itu, saya sebenarnya berharap ke depan ini, apalagi bisa bicara menyangkut 2021. Saya nggak lagi bicara Permendagri 64, di sana APBD 2001. Saya rasa Bapak Ibu sudah membaca. Tapi pengalaman ke depan, sekarang kita sudah bicara pelaksanaan. Apabila Bapak Ibu sudah mendapatkan alokasi DAK, tolong koordinasikan dengan SKPD pengampu DAK, untuk mendorong SKPD-nya koordinasi dengan KL terkait. Untuk apa? Agar rencana kegiatannya yang bersumber dari DAK itu disetujui, mendapat validasi, agar segera bisa lelang. Segera. Kita tidak tahu Bapak Ibu bagaimana dinamika ke depan terkait pengelolaan ataupun pendapatan negara. Tapi saya sedikit meyakini kalau pandemi ini ternyata belum ada titik temu menyangkut vaksinasinya, bisa jadi pengalaman 2020 akan terulang kembali di 2021. Begitu pendapatan negara turun, maka secara otomatis dana transfer pun akan dikurangi. Nah, mencegah hal yang sama terulang kembali di 2021, saya sangat bermohon berharap pada Bapak Ibu semua. Mari kegiatan yang bersumber dari DAK bisa kita lelang sejak awal. Karena lelang itu kan butuh waktu, minimal sekitar 1 bulan. Jadi pada saat pusat, otoritas fiskal dalam ini Kementerian Keuangan mencoba potong dana transfer, pintunya kita tutup dari DAK. Nah, termasuk kegiatan-kegiatan yang bersumber dari di luar DAK. Supaya proses realisasi bisa berjalan dengan baik, mari kita geser tongkat hoki tadi, jangan ada di ujung beloknya, tapi ada mulai di tengah. Kalau kita bisa lelang ada di Januari, Februari, saya berasumsi Agustus bisa PHO. Sehingga penyerapan secara signifikan bisa terlihat di Agustus. Nah, menarik sebenarnya perlu kami sampaikan, ini kita sama-sama pengelola keuangan. Mohon maaf saya di pusat, Bapak Ibu di daerah. Kadang ada hal juga yang bisa dikatakan tidak adil menurut saya. Orang yang tahu keuangan pemerintah daerah. Pada saat tadi yang kami sampaikan, begitu pemerintah melihat kondisi uang APBD di kas umum, dibandingkan antar tahun dengan tahun, di mana semakin meningkat, itu dianggap, ya mohon maaf, kita tidak bekerja dengan optimal.
Padahal tadi karena memang model perilaku belanja kita yang seperti itu. Nah, karena dinilai loh ini Pemda Pak belum membelanjakan uangnya, daripada depositokan di bank, ya sudahlah dana transfer tahan saja. Diskusi itu sering Bapak Ibu. Saya dengar kalau kami berhadapan dengan KL, dengan Menlu, dengan Menko, itu seperti itu. Pak, ngapain kita transfer dananya kalau ternyata uang yang ada di kas daerah itu hanya didepositokan. Lebih baik kita gunakan buat keperluan KL. Saya terus jelaskan, tidak seperti itu gambarannya. Tapi mereka bicara data. Nah, mari sama-sama bantu kami pada saat berdiskusi dengan KL teknis, dengan Menteri Kementerian Keuangan, Kemenko terkait, melihat bagaimana uang yang ada di bank umum, kalau dibandingkan month to month, bulan sekarang dengan bulan tahun berikutnya, angkanya harus kita semakin kecilkan. Nah, memang ada hal lain yang menarik Bapak Ibu, yang saya sudah lapor ke Pak Menteri. Pak, biasanya kalau kegiatan kontraktual itu dibuat dalam lebih dari 1 termin, 2 atau 3 termin. Namun cenderung pengusaha-pengusaha besar yang punya modal diajukan kepada SKPD terkait itu kontraknya di termin terakhir. Kenapa seperti itu? Ya, Pak Menteri kami kan karena berlatar belakang penyidik, reserse, dia tahu betul bagaimana pengelolaan keuangan. Langsung tebak. Karena setiap pengajuan tahapan pencairan mungkin ada pungli ya. Nah, kira-kira gitulah gambarannya. Nah, ini hal Bapak Ibu yang memang perlu menjadi atensi kita semuanya. Tapi di luar itu Bapak, di luar itu sekali lagi, kami berharap apabila Bapak Ibu ternyata mempelajari ada kontrak yang sebenarnya sudah terpenuhi target capaian untuk bisa direalisasikan, segera dorong pihak ketiga untuk cairkan. Jangan kita tunggu sampai dengan di bulan Desember atau sampai dengan selesai 100%. Kenapa? Mengantisipasi kebijakan yang tidak bisa kita tangani. Saya tangani sendiri. Gitu. Jadi jangan sampai nanti ada semacam persepsi uang di daerah ini nggak berjalan, nggak berputar. Maka tadi lelang di awal itu salah satu solusi yang bisa kita susun ke depan. Menjadi bahan pembelajaran bagi kita semuanya agar perilaku belanja kita semakin lebih baik. Nah, Bapak Ibu juga sudah melihat mungkin bagaimana kondisi dana transfer. Banyak yang protes DAU turun dibandingkan dengan Induk 2020. Ya memang hanya 3 Pemda Bapak Ibu yang naik. PD, Aceh Tengah dengan Nia Selatan semua turun, tidak ada yang naik. Begitu juga dengan DAK, semua turun. DBH pun saya lihat juga ada penurunan di beberapa pemerintah daerah. Padahal daerah tersebut daerah penghasil. Karena kondisi pandemi, ya harga pasarnya turun, walaupun produksi tingkat, tapi tidak mengangkat harga pasarnya. Karena demand-nya berkurang. Sedangkan supply-nya ada. Nah, ini gambaran yang harus kita antisipasi bersama di 2021. Maka kami berharap menyangkut kegiatan-kegiatan yang kontraktual, menyangkut kegiatan yang bisa kita kendalikan di awal, itu bisa dilakukan. Tentunya dengan memperhatikan basis cash flow yang ada. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, lagi-lagi kalau kita bicara saat ini kami di Keuangan Daerah, itu sedang menyusun Permendagri 13. Bisnis proses sudah kami buat, sudah ada. Saya sudah sampaikan kepada teman-teman kami di Keuangan Daerah. Permendagri 13 ini akan saya suntik mati tanggal 31 Desember. Kenapa seperti itu? Karena Permendagri ini merupakan regulasi dalam menyusun bisnis proses pengelolaan keuangan. Kalau revisi kami ajukan sekarang, maka sistem-sistem lain yang mengatur pengelolaan penatausahaan keuangan di luar SIPD itu pasti akan menyesuaikan. Maka saya buat kebijakan, saya tutup ruang itu. Kalau Bapak Ibu yang ber-SIPD nanti akan sudah tahu. Saya kasih ruang nanti, ruang simulasi.
Dari proses awal sampai dengan selesai laporan, kami buat ruang itu. Tapi terbatas. Tapi yang tidak ikut SIPD pasti akan ketinggalan. Karena postur sudah berubah. Postur APBD sudah berubah total. Nggak ada lagi belanja langsung udah nggak ada lagi. Jauh sekali berubah. Jadi kalau ada yang bilang, Pak, SIPD belum mengakomodir pentatausahaan. Memang belum. Apalagi sistem lain. Kami di Kemendagri yang melahirkan SIPD saja belum mempublish karena 13 masih kami tahan, apalagi sistem lain. Jadi kalau dia bilang SIPD itu nanti akan terlambat, saya sangat firm tidak akan terlambat. Sudah kita siapkan skema itu, skenario itu. Gitu loh. Maka tadi kami sampaikan, Permen 13 akan saya suntik mati 31 Desember. Secara bersamaan akan lahir pengganti Permen 13. Maka kalau Bapak Ibu tidak ikut SIPD, tadi resikonya akan... Dan SIPD ini, mohon maaf Bapak Ibu, ini bukan suatu aplikasi yang disiapkan oleh vendor. Bapak Ibu harus bayar, tidak, ini gratis. Jadi kalau ada yang, maaf ya, meminta harus ada semacam BIMTEK dulu, sosialisasi dulu. Oh jangan. Edukasi SIPD itu tidak harus offline, tatap muka. Tapi edukasi SIPD itu bisa online. Ayo dengan Zoom ini kita bersimulasi. Bagaimana SIPD? Kalau ada oknum-oknum di Kemendagri yang meminta harus ada BIMTEK dengan konsekuensi honor narasumber, lapor ke kami. Lapor ke saya. Nanti saya kasih nomor HP saya di terakhir. Bapak Ibu bisa lapor ke saya kalau ada oknum di Kemendagri di keuangan daerah yang mensyaratkan SIPD harus BIMTEK secara offline atau tatap muka, yang berkonsekuensi terhadap honor, transport, penginapan. Kasih tahu saya. Tidak seperti itu. Bisa online. Bahkan nanti kami akan siapkan video tutorialnya setiap tahapan. Supaya Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Dan kami akan rekam nanti dalam YouTube. Sehingga bisa diakses. Tanpa harus ada personil dari Kemendagri yang datang ke tempat Bapak Ibu. Tapi bisa kita sama-sama belajar dari video tutorial yang nanti kami publish via YouTube. Seperti itu. Dan kami sudah kerjasama dengan BPD. Maka pada kesempatan ini, walaupun undang-undang menyatakan, Undang-Undang 17/2003, bahwa penempatan RKUD harus pada Bank Umum Sehat. Kami baru membuka ruang kerjasama dengan BPD untuk SIPD. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak dengan RKUD-nya tidak dengan BPD, tentu akan agak sedikit hambatan terkait mekanisme pembayaran. Tapi nanti Bapak Ibu akan terus kita tingkatkan. Kami sangat berharap bahwa RKUD atau bank persepsi yang ditunjuk oleh pemerintah daerah ya BPD. Kenapa? Loh, BPD yang dilahirkan oleh Pemda kok. Jadi ya sama-samalah pemerintah provinsi, kabupaten, kota membesarkan BPD itu. Jadi kan BPD itu kebanggaan bersama masyarakat pemerintah daerah. Nah, langkah-langkah membesarkan BPD sudah coba kami lakukan. Mengikut sertakan BPD dalam PEN yang selama ini hanya himbara, sekarang sudah banyak BPD yang terlibat. Kalau tidak salah sudah 11 BPD, penempatan dana PEN. Ke depan pun kita juga akan gandeng BPD menyangkut bagaimana standar nasional Indonesia terkait produk-produknya. Sehingga BPD punya ruang dan kesempatan untuk bisa membangun daerahnya. Gitu. Hal lain juga yang perlu menjadi perhatian Bapak Ibu, sudah ada pra-OJK yang mengatur modal inti BPD. 2024 kalau tidak salah harus 3 triliun. Kalau 2024 3 triliun, BPD akan jadi BPR. Nah ini nggak mungkin provinsi main sendiri memberikan penyertaan modal kepada BPD. Pasti perlu ada dukungan kabupaten kota. Bersama-sama, bersinergi. Nah itulah hal-hal yang perlu kita lakukan ke depan, menyangkut sinergi antara pemerintah kabupaten kota, provinsi, dan tentunya kami di pemerintah pusat. Jadi menyangkut SIPD ini Bapak Ibu, tidak harus ibaratnya pembelajarannya, edukasinya melalui offline atau tatap muka. Bisa online, silakan.
nanti kita buka ruang diskusi sama-sama bagaimana kita mempelajari SIPD ini. Saya rasa itu hal-hal yang bisa kami sampaikan. Saya kasih ruang waktu sekitar mungkin setengah jam ya bagi Bapak Ibu jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut. Namun sebelum ada diskusi, saya mau share nomor telepon. Nomor telepon ini silakan buat pengaduan. Kalau ada oknum-oknum di tempat kami yang mohon maaf, ternyata bekerja di luar SOP yang telah kami bangun. Nomor HP saya 081 21 00 56789. Saya ulangi. 081 21 00 56789. Ini bisa WA. Kalau mohon maaf Bapak Ibu telepon tidak saya angkat, ya mungkin bisa WA. Kalau WA saya balas. Tapi jangan telepon dulu karena bisa jadi saya ada agenda-agenda lain yang menyebabkan saya tidak bisa angkat telepon. Tapi kalau ada waktu saya pasti akan respon kembali WA Bapak Ibu. Saya rasa itu sedikit gambaran dari kami. Silakan kalau ada hal yang perlu disampaikan. Namun sebelum saya lempar kepada forum diskusi, saya mau memberikan semacam tawaran. Apakah ke depan kita rutin seperti ini, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, atau kita buat secara berjenjang? Jadi nanti kabupaten kota secara berjenjang mengadakan FitCon terkait masalah pengelolaan keuangan. Nanti kami berkomunikasi dengan para kepala BPKD provinsi. Karena jujur saja kalau dari kacamata efektif tentu akan sulit mengejar efektivitasnya karena pasti saya yakin semua pemerintah daerah punya permasalahan sendiri yang karakternya juga bisa jadi hanya dipahami oleh kepala BPKD provinsi. Nah, artinya kami akan buat agenda diskusi pengelolaan keuangan dengan para kepala keuangan ini rutin. Mungkin minimal sebulan sekali kita diskusi. Silakan Bapak Ibu inventarisir segala bentuk permasalahan yang ada di tempat Bapak Ibu di kabupaten kota, lempar ke provinsi, nanti provinsi lempar ke kami. Nah, sengaja forum ini juga resmi kami sampaikan atau buat, sebenarnya juga untuk menyikapi dinamika yang terjadi. Kami ingin menangkap Bapak Ibu, apa yang terjadi di daerah. Kalau ternyata ada kendala-kendala menyangkut regulasi yang dibuat oleh Kemendagri, sampaikan. Biar nanti kami perbaiki. Kalau ternyata yang mohon maaf ada kendala teknis menyangkut pengelolaan keuangan yang disebabkan adanya eksternalitas masalah. Contoh misalnya, saya pernah ke Papua beberapa waktu yang lalu. Intinya kami ke sana ingin mengecek bagaimana realisasi terhadap APBD. Ternyata secara bersamaan di Papua ada pemeriksaan. Ada juga dari BPK, ada juga pemeriksaan terhadap kasus dari unsur penegak hukum. Saya nggak perlu cerita siapa penegak hukumnya. Nah, karena ada masalah tersebut, akhirnya apa? Ya, banyak SKPD berhenti, tidak berbelanja, tidak ber-APBD dengan alasan unsur kehati-hatian. Nah, itu salah satu hal yang kami temui pada saat kami monep di lapangan. Kondisi tersebut ya kami lapor kepada Pak Mendagri, Pak kami menemukan masalah seperti ini. Daerah berhenti belanja karena ada beberapa hal. Pertama ada unsur pemeriksaan dari penegak hukum karena tendensi terhadap tindak pidananya, sehingga mereka ragu dan khawatir. Maka terhadap itu langsung Pak Mendagri undang bagaimana dari Barreskrim Polri, undang dari Kejaksaan Agung waktu itu yang hadir Jamdatunnya untuk ibaratnya memberikan solusi. Pak Irjen pun juga mengundang beberapa unsur dari Kejaksaan Agung, dari kepolisian yang juga memberikan saran-saran relatif sama. Nah, kami paham betul di tengah ketidakpastian ini kita selaku pengelola keuangan tentu butuh sangat kepastian. Khususnya kepastian dalam aspek regulasi. Nah, kira-kira regulasi yang sudah dibuat dengan adanya Permendagri 20, Permendagri 39, Inmen 1, Inmen 5, apakah itu sudah cukup bagi Bapak Ibu selaku pengelola keuangan
bendahara umum daerah melaksanakan tugas-tugasnya secara rutin. Kalau ternyata butuh lagi regulasi tambahan, kasih kami masukan agar bisa kita siapkan. Kalau ternyata butuh penyempurnaan regulasi, yang mana yang kita perlu sempurnakan? Apa substansi yang harus kita sempurnakan ke depan? Kasih kami masukan. Saya rasa itu. Silakan kalau ada ruang pertanyaan. Saya nggak tahu apa dari room chat kelihatan nggak, operator? Tolong. Siapa yang ada diskusi nggak? Coba dari mana? Ada pertanyaan? SIPD sudah membuat aplikasi gaji TPP dan pemotongan BPJS Kesehatan. Oke. Di sini ada pertanyaan, apakah nanti SIPD akan secara otomatis memotong kewajiban-kewajiban? Tadi saya jelaskan di sini ada Pak Andra sebenarnya. Mohon maaf tidak terlihat tempat Bapak Ibu. Selaku Kasubit Duktek, komandannya SIPD kalau di kami di Keuangan Daerah. Contoh misalnya LS terhadap kontrak Barjas. Begitu Bapak Ibu ajukan SPP, nanti secara otomatis akan ada pilihan menu terhadap pajaknya, terhadap materainya. Karena rencana ada undang-undang menyangkut bea materai. Ada 3.000, 6.000, 10.000. Itu sudah kita siapkan. Jadi SPP itu secara otomatis nanti akan include mencantumkan tagihan-tagihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila LS untuk Barjas. Bagaimana LS untuk gaji? Sama. Begitu ada pengajuan SPP LS untuk gaji, maka secara otomatis nanti akan terhitung berapa PPh-nya. Nah, PPh-nya pemerintah daerah ini kan ditanggung APBD. Nanti akan kepotong di situ. BPJS kesehatannya berapa yang harus disiapkan oleh Pemda, pemberi kerja, berapa yang dipotong dari gaji, itu pun secara otomatis. Ke taperanya sama juga seperti itu, karena mandat dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi nanti SIPD ini secara otomatis akan memberikan semacam pintu-pintu yang bisa dikatakan kewajiban dari kita, kewajiban dari pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak ada lagi nanti iuran wajib pegawai yang bisa dikatakan terlambat atau terhambat, kecuali tagihan-tagihan tahun sebelumnya. Sekali lagi, kecuali tagihan itu udah beda. Tapi begitu Bapak Ibu ternyata bertransaksi di SIPD, maka kewajiban-kewajiban itu secara otomatis. Nah, ini pasti akan memberikan, ya mohon maaf, manfaat bagi negara. Pajak pasti tidak akan ada lagi, mungkin mohon maaf, bukti setor palsu, nggak bisa. Materai palsu, nggak bisa. Karena sistem nanti yang akan membaca, dan ini akan ke tracing kemana pembayarannya. Jadi SIPD ini akan memetakan lalu lintas transaksi keuangan pemerintah daerah. Lalu apa lagi? Silakan dibaca, saya nggak kebaca nih. Apakah SIPD perlakuan khusus untuk pengelolaan BLUD? Pengelolaan? BLUD. BLUD. Baik. SIPD ini nanti Bapak Ibu mengatur semuanya, tidak hanya BLUD, barang milik daerah, BUMD itu juga jadi SIPD akan menjadi super apps, super aplikasi yang mengatur bagaimana pengelolaan keuangan. Barang milik daerah pasti akan sejalan nanti RKBMD dengan RKA. Itu secara otomatis. Maka akan lebih memudahkan kita semua dalam melakukan langkah-langkah. Kami akan kerjasama juga dengan BSSN nanti terkait digitalisasi tanda tangan, e-signature bagi ASN. Di luar ASN, kami kerjasama dengan Pruri.
Jadi nanti pengajuannya, ya jangan nanti SPD siapkan sistemnya, tapi pelaksanaan di lapangan masih manual. Tidak. Kami juga nanti siapkan bagaimana nanti bagi masyarakat pihak ketiga juga bisa mengajukan tagihan melalui SPD, tentunya berbasis kepada kontrak mungkin yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah. Nah, ini juga pertanyaan lagi nih, bisa kita baca sama-sama. Hibah TNI Polri dan Mapolda bisa dicairkan langsung tanpa permintaan pencairan hibah dan belum menyampaikan laporan penggunaan. Nah, gini Bapak Ibu, di dalam permen pasal sudah jelas. Hibah kepada TNI Polri ini tidak menunggu laporan sebelumnya. Silakan, bisa langsung diajukan. Ya, kalau ternyata di dalam NPHD-nya disebutkan harus melalui permohonan pencairan, maka doronglah baik KPU, Bawaslu maupun unsur PAM untuk mengajukan permohonan pencairan. Dari Asahan, terkait TPP Inspektorat dan pegawainya lebih besar bahwa Inspektorat pada eselon 2B. Ini saya kurang tahu. Kalau inspekturnya, inspektur maksud ya, inspekturnya 2B, sekdanya 2A, maka TPP sekda lebih tinggi ketimbang inspektur. Asisten 2B, inspektur 2B, maka TPP inspektur lebih besar ketimbang TPP asisten, apalagi SKPD lain. Di bawah asisten ada kabak, eselon 3-nya. Di bawah inspektur saya nggak tahu apakah ada inspektur pembantu. Pokoknya eselon 3. Sepanjang sama-sama misalnya 3B atau sama-sama 3B atau 3A 3A, ya tentu yang di inspektorat pasti lebih tinggi ketimbang yang ada di sekretariat daerah. Aceh Utara, TPP Aceh Utara sangat kecil dengan 3 kriteria: beban kerja, kondisi kerja. Apakah bisa tingkatkan? Tadi saya sampaikan bisa. Pedomani surat edaran, surat kami, surat Mendagri nomor 900/5663 tanggal 12 Oktober. Bisa, silakan. Transaksi non tunai, terindikasi cek. Nah ini tadi, otomatis begitu kita bertransaksi menggunakan SIPD, maka apapun yang berbasis teknologi, informasi, pasti Bapak Ibu akan kita akomodasi. BPD yang buku 1 yang belum bisa CMS, nanti akan kita dukung. Kita sudah siapkan semacam pihak-pihak yang bisa membantu. Walaupun mohon maaf dia buku 1 belum bisa CMS, nanti kita support. Gitu loh. Lalu apakah 2021 menyampaikan oleh SIPD? Atau boleh menggunakan aplikasi lain? Tadi kami tegaskan Bapak Ibu. Kami sudah membuat surat teguran kepada pemerintah provinsi ya. Untuk provinsi ini Aceh Utara tadi. Nggak kembali ke ini. Bahwa evaluasi provinsi lewat SIPD. Maka nanti kami pun juga berharap pemerintah kabupaten lewat SIPD. Apa konsekuensi nggak lewat SIPD? Sangat berkemungkinan penata usahaan 2021 tidak mengikuti PP 12. Itu gambarannya. Lalu, apakah gaji tadi sudah dijelaskan? Apakah SIPD memuat aplikasi gaji TPP? Tadi sudah saya jelaskan ya. Ayo siapa lagi? Silakan lewat chat aja Bu ya, Bapak Ibu ya, karena kalau lewat ini repot saya menjelasinnya, apa mendesainnya. Bagaimana dengan ini dari Majalengka? Bagaimana dengan keterlambatan waktu SUN APBD dikarenakan pemutaran SPD ada waktu sanksi? Tadi saya bilang Bapak Ibu. Kalau dari awal kita menginput dalam SIPD, lalu sekarang ada pemutakhiran, kami sudah prediksi waktu yang dibutuhkan paling lama itu 2 minggu untuk melakukan penyesuaian karena pemutakhiran. Sanksi itu diberikan kalau dalam artian hak keuangan kepada kepala daerah dengan DPRD karena APBD terlambat di 31 Desember. Maka kalaupun sekarang Bapak Ibu menginput SIPD, masih ada waktu untuk bisa menyesuaikan.
Sekali lagi, masih ada waktu untuk bisa menyesuaikan. Evaluasi APBD apa? Perubahan atau ini perubahan. Kalau untuk perubahan Bapak Ibu belum berbasis kepada SIPD, belum berbasis pada pemutakhiran. Pemutakhiran itu nanti untuk 2021. Kalau 2020 masih pakai atau menggunakan postur yang ada saat ini. Jadi tentu tidak ada kaitannya. Namun apabila Bapak Ibu menyampaikan RAPBD perubahan lewat 30 September, lagi-lagi tadi kami sarankan, silakan provinsi buka ruang itu. Ini Semarang nih, dari Semarang. Nanti akan kami koordinasi dengan pemerintah provinsi agar bisa memberi ruang bagi kabupaten kota apabila masih ingin menyampaikan rancangan Perda APBDP 2020. Kalau memang rutin ya nanti akan kita buatkan secara rutin ya, silakan. Mohon maaf kita lewat chat aja ya, supaya lebih enak. Tadi saya jelaskan, SIPD pasti akan mengakomodir penatausahaan keuangan. Nah, ini menarik nih, dari Mamuju Tengah. Pertanyaan nomor 2. Terkait tata cara pemberian persetujuan penandatanganan Ranperda dan Ranperbub oleh PJS. Apakah DPRD dapat menetapkan Ranperda? Kalau DPRD pasti dapat menetapkan Ranperda ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana yang terkait TPP-nya? Oh, ini perubahan ya? Ini perubahan. APBD perubahan persetujuan PJS. Begini Bapak Ibu. Saya ulangi, saya salah memaknai, mohon maaf. Saya lagi mohon maaf untuk Mamuju Tengah. Di dalam Permendagri 64, saya lagi Permendagri 64, itu sudah sangat jelas kewenangan yang namanya pejabat. Caretaker, penjabat sementara, atau PLT. Untuk APBD diberi ruang untuk melakukan penandatanganan. Sekali lagi, yang dimaksud dengan surat Dirjen Otda menyangkut perda itu di luar perda yang menjadi perda evaluasi. Perda evaluasi kan ada RT/RW, ada RPJMD, ada APBD, itu di luar konteks dari SE. Nah, khusus ber-APBD sudah ada SE-nya, sudah ada Permendagri-nya yang kita tuangkan setiap tahun. Jadi untuk PJS, saya ulangi, berdasarkan Permendagri 64 atau sebelumnya, dia tidak perlu persetujuan dari Kemendagri, melekat atributif karena kewenangan. Lanjut. Nah, ini ada menarik nih dari Kota Medan. Pertemuan seperti ini per bulan secara berjenjang. Namun dengan damping oleh pusat. Ini masukan yang bagus. Terima kasih untuk BPKD Kota Medan. Nah, ada dari Depok terkait SIPD yang berintegrasi dengan aplikasi lain, contoh pendapatan pajak. Jadi begini, saya berharap atau kami berharap pemerintah daerah yang menggunakan aplikasi-aplikasi lain, baik terhadap penerimaan maupun belanja, yang menurut Bapak Ibu Pak, kami sudah cukup mutakhir Pak, kami sudah familiar. Tolong koordinasi dengan kami. Karena yang namanya aplikasi ini hanya instrumen. Kita padukan akan dengan sangat mudah dilakukan. SIPD ini menarik, apalagi bicara pemutakhiran. Di daerah tertentu, sebut saja DKI. Otonomi tunggal, nggak ada kabupaten kota. Maka ada ruang spesifik, ruang terbuka bagi DKI untuk bisa mengupgrade komponen-komponen yang ada di SIPD secara lokalistik. Maka apabila di pemerintah daerah juga ada semacam aplikasi yang dinilai sudah sangat membantu, nanti tetap berintegrasi. Kita padukan. Core-nya tetap pada SIPD. Karena kami butuh baseline datanya. Yang mohon maaf pada saat pimpinan tanya bagaimana proses ber-APBD, kami nggak perlu konteks satu demi satu Bapak Ibu semuanya. Cukup menyiapkan atau menarik dari sistem aplikasi SIPD ini yang nanti akan kami bisa parsialkan kebutuhan-kebutuhannya. Ada lagi?
Silakan. Masih 5 menit lagi? Ada lagi? Operator? Aceh Tengah. Terus, Bang. Ya, Aceh Tengah. Baik, ini ada data laut ya. Aceh Tengah, untuk potongan SPM, SPM terdapat potongan zakat dan infak sesuai kanun Aceh. Apakah bisa? Tadi saya sampaikan, hal yang sifatnya lokalistik Bapak Ibu kebijakan daerah. Mungkin teman-teman Pemda lain nggak tahu kalau pendapatan di Aceh itu salah satu dari zakat, dari infak, dari sedekah. Itu pun sudah kita siapkan. Jadi nggak perlu khawatir daerah-daerah yang memegang kekhususan. Lalu terkait RKPD sudah dikunci, antara lain dana transfer. Tadi saya bilang, di DAK itu Bapak Ibu secara otomatis nanti akan kita buka. Karena di pasal 8 ya Pak Hilman ya, pasal 8 sampai 90, yang hal-hal lain yang mendesak. Ya, pemutahiran Pak. Iya, pemutahiran, itu bisa dilakukan. Jadi karena DAK ini sifatnya sudah mandat dari pusat, kita tidak perlu khawatir terhadap terhadap pemutahiran input untuk SIPD. Baik, selanjutnya. Kota Semarang, ini lagi Kota Semarang, kita ATPP 13 kali. Apa perubahan 2021 bisa menambah 1 kali TPP 14. Bicara gaji 13, gaji 14, kami belum bisa berkomentar untuk tahun 2021. Karena ada PP-nya. Sekali lagi, karena ada PP-nya. Tentunya menyangkut kebijakan, akan disesuaikan dengan dinamika peraturan perundang-undangan yang tentunya berkembang. Lalu RAPBD sudah diserahkan DPRD mohon aplikasi lain. Bagaimana migrasi ke SIPD? APBD sudah diserahkan. Nah ini tadi saya bilang, bagi Bapak Ibu pesisir barat ya, berarti ada di Sumbar. Coba segera koordinasi dengan kami, supaya juga kami nanti bisa petakan baseline dasar kebutuhan yang nanti kita siapkan. Ya mau tidak mau Bapak Ibu harus input tetap ke SIPD. Tapi nanti secara teknis, caranya akan disampaikan oleh tim teknis kami. Lalu dari Semelu, tidak ada evaluasi Bapak, tidak ada dispensasi terhadap evaluasi. Kami tetap berharap yang namanya APBD bisa ditetapkan sebelum 31 Desember 2020 untuk tahun anggaran 2021. Lanjut. Yang tadi saya bilang pemutahiran sudah saya jelaskan ya. Pemutahiran kalau kita bekerja sama-sama SKPD paling lama itu bisa dilakukan 2 minggu. Dan ini bisa secara paralel dilakukan untuk Majalengka. Sudah kita siapkan nanti menunya Bapak Ibu, menu khususnya. Nanti Bapak Ibu bisa upload di situ. Baik, terima kasih. Ada lagi? Honor PPK SKPD lebih kecil dibanding honor PPTK sepada Jadi begini Bapak Ibu, terkait standar honor apabila Bapak Ibu masih terapkan honor, ini tentunya kembali kepada kebijakan pemerintah daerah. Saat ini yang namanya honor masih dibuka ruang. Kami ulangi, honorarium bagi ASN masih dibuka ruang. Saya nggak tahu kebijakan ke depan apabila ada namanya TPP tambahan penghasilan atas tunjangan kemahalan dan kinerja, saya belum tahu apakah nanti masih ada honor atau tidak. Tapi saat ini masih dibuka ruang honorarium. Dan besarannya kembali itu tetapkan oleh kepala daerah. Kalau Bapak Ibu merasa tidak proporsional, ya silakan besarannya diatur secara lebih proporsional. Ini lagi-lagi input ya, kita sudah sampaikan.
mudah-mudahan kalau kita sudah mulai kerja dari sekarang nggak akan terlambat. Tentunya perlu dukungan dari seluruh SKPD terkait. Kalau Bapak Ibu butuh asistensi terhadap pemutakhiran, kami siap Bapak Ibu untuk mendampingi. Contoh di sini ada Pak Hilman, dia 2 hari di DKI untuk bisa melakukan pemetaan. Dan kalau dengan daerah lain, kami siap secara virtual. Silakan koordinasi dengan kami. Sekali lagi, secara virtual, tidak harus offline. Seperti itu. Ada lagi? Pokir DPRD, tidak sesuai urusan provinsi, nggak bisa. Yang namanya pokir dari DPRD kalau tidak sesuai urusan provinsi, mau tidak mau solusinya adalah bantuan keuangan secara khusus kepada pemerintah kabupaten kota. Pokir ini Bapak Ibu harus jelas ya. Di dalam Permen 86 itu sudah jelas. Pertama momentumnya. Momentumnya 1 minggu sebelum RKPD. Yang kedua, substansinya. Substansinya harus merupakan urusan wewenangnya pemerintah daerah. Bangun sekolah SMA, provinsi. SMP, SD, kabupaten kota. Provinsi nggak bisa karena pokir bangun SD SMP. Alasan pokir. Karena SD SMP kewenangannya pemerintah kabupaten kota. Apabila provinsi menilai SMP ini perlu dalam rangka mendukung kebijakannya pemerintah provinsi, silakan kasih bantuan keuangan bersifat khusus kepada pemerintah kabupaten kota. Saya ulangi tadi ya. Pertama, pokir itu bicara momentum sebelum 1 minggu sebelum RKPD. Yang kedua, berbicara mengenai substansi. Yang kedua, pokir itu harus jelas terukur. Sekali lagi, maka di dalam Permendagri 86 sudah ada tabel pokir. Kalau diperhatikan oleh Bapak Ibu, tidak pernah tabel pokir berbicara angka. Nggak ada. Jadi misalnya pembangunan jalan Jenderal Sudirman, berapa outputnya? Sebut saja 1 kilometer. Siapa SKPD terkait? Dinas PU. Stop sampai di situ. Di mana lokusnya misalnya? Di kelurahan mana? Silakan. Itu pokir. Nggak lagi pokir itu bicara angka. Maka harus jelas terukur. Karena dari pokir itulah nanti Bapeda akan bisa menilai apakah itu urusannya pemerintah daerah atau bukan. Begitu bukan ya sudah. Kasih kewenangannya kepada pemerintah daerah yang punya kewenangan. Tentunya melalui bantuan keuangan. Baik kepada pemerintah kabupaten kota untuk provinsi atau ke desa baik kabupaten kota. Saya rasa itu ya. Nah termasuk sirup Bapak Ibu. Sirup semua nanti akan bergabung semua ke situ. Jadi tadi kami sampaikan bahwa SIPD ini akan menjadi super aplikasi pengelolaan keuangan. Ya tentunya mudah-mudahan memberikan kemudahan bagi kita semua. Kami mendorong kenapa TPP ditingkatkan. Khususnya bagi Bapak Ibu aktor keuangan. Karena nanti Bapak Ibu dengan SIPD ini akan memberi ruang yang sangat sempit. Ketemu antara OPD dengan BPUD. Antara pihak ketiga dengan SKPD. Nggak bisa nanti. Semua transaksi lewat sini. Maka pintunya ke depan ya harus melalui SIPD. Maka tadi take home pay-nya pun harus kita tingkatkan. Agar mohon maaf integritas mereka semakin baik. Karena saya menganut pemahaman bahwa yang nama integritas itu berbanding lurus dengan take home pay. Kenapa orang mohon maaf berperilaku korup? Ya karena tadi mungkin take home pay-nya terbatas, bebannya besar, kesempatannya ada. Nah, sama-sama mari kita bangun integritas di tempat kita masing-masing. Kita jaga, di kami pun tolong dijaga, tempat Bapak Ibu juga silakan dijaga. SIPD ini ya mudah-mudahan menjadi instrumen. Ya, saya sangat meyakini yang pasti Bapak Ibu, ini akan mengamankan Bapak Ibu selaku BUD. Nggak bisa nanti DPRD bilang, tolong Kaban Keuangan transfer ke tempat saya uang sekian. Nggak bisa. Mana rekeningnya? Seperti itu. Jadi terdetek, ke tracing. Siapapun yang ya mohon maaf berbuat kurang baik, fraud dalam ber-APBD, mudah-mudahan SIPD ini bisa menjadi filternya. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dan maaf kalau ternyata pertanyaan Bapak Ibu tidak bisa kami jawab satu demi satu.
baik secara rutin nanti tolong diatur Pak Akta ya. Sebulan sekali kita bisa diskusi dengan Bapak Ibu semuanya menyangkut bagaimana dinamika pengelolaan keuangan ke depan. Saya berharap tentunya kita semua di era pandemi ini selalu diberikan kesehatan dalam rangka menjalankan tugas-tugas kita selaku pengelola keuangan. Diberikan juga perlindungan, diberikan juga petunjuk, gitu ya. Mudah-mudahan langkah kita ke depan semakin lebih baik. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di sini. Mohon maaf dan maaf jika dalam penyampaian saya, penyajian saya, bahasa yang saya keluarkan, atau gestur tubuh yang saya tampilkan, ternyata kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Namun tidak ada niat bagi kami untuk memberikan persepsi negatif dari Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.